Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi pertemuan 14 yaitu akuntansi sumber daya manusia. Di sini ada 6 ruang lingkup pembahasan. Yang pertama adalah definisi akuntansi sumber daya manusia, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, yang keempat pengukuran nilai, yang kelima manajemen, kemudian yang keenam adalah kegunaan dan penerapan akuntansi sumber daya manusia. Saya masuk kepada poin yang pertama yaitu definisi akuntansi sumber daya manusia. Secara umum atau garis besar, akuntansi sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan anggaran sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Akuntansi sumber daya manusia menyangkut tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi yang lain, baik itu untuk merekrut, memilih, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan human asset atau sumber daya manusia, yang juga berhubungan dengan nilai ekonomis dari pegawai dalam sebuah perusahaan tersebut. Akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu perkembangan dari ilmu akuntansi khusus untuk mengukur manusia sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian saya masuk kepada poin yang kedua yaitu fungsi akuntansi sumber daya manusia. Jadi terdapat 3 fungsi akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama adalah sebagai kerangka kerja. Artinya, akuntansi sumber daya manusia digunakan sebagai alat pembantu untuk pengambilan keputusan oleh para stakeholder. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif yang dimaksud di sini adalah biaya dan nilai sumber daya manusia sebagai unsur di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Nah, akuntansi sumber daya manusia juga berfungsi untuk mengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan oleh manajemen. Selanjutnya ada tujuan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi nilai sumber daya manusia. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat berapa nilai dari potensial sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, ada mengukur biaya dan nilai sumber daya manusia. Ini diperlukan untuk melihat apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan nilai sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, ada mengkaji pengaruh pemahaman informasi. Tujuan ini diperlukan untuk melihat apakah informasi yang diberikan dapat ditangkap dengan baik oleh sumber daya manusia tersebut dan dapat dipergunakan dengan semestinya. Lalu, ada menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, ada menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi user dalam memperoleh, mengembangkan, menempatkan, menggunakan, mengevaluasi, dan menghargai sumber daya manusia. Yang terakhir, yaitu memotivasi manajer untuk menghargai segala akibat dari pengambilan keputusan usaha atas sumber daya manusia atau human resource. Selanjutnya, ada pengukuran nilai akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, ada Human Resource Cost Model atau HRM. Metode pengukuran ASDM ini berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencarian, pengembangan, penggantian, atau mengganti sumber daya organisasi. Selanjutnya ada Human Resource Value Model (HRVM). Model pengukuran akuntansi sumber daya manusia ini menitik beratkan pada nilai yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Manajemen akuntansi sumber daya manusia yaitu ada 6. Yang pertama, akuisisi sumber daya manusia adalah pendekatan untuk menemukan dan menarik talenta yang tepat untuk melamar posisi terbuka dengan biaya yang tepat. Yang kedua itu pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Yang ketiga itu ada alokasi sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia, baik berupa tenaga kerja atau uang untuk sebuah proyek yang kemudian menugaskan secara strategis ke tugas-tugas yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan terbaiknya. Yang keempat itu konservasi sumber daya, berarti melindungi sumber daya tanpa merusaknya jika digunakan untuk kebutuhan terbatas. Yang kelima, penggunaan sumber daya manusia
yang memiliki nilai dan potensi yang tinggi. Yang keenam itu penilaian dan pemberian penghargaan kepada sumber daya manusia adalah tinjauan dan evaluasi komprehensif atas layanan sumber daya manusia yang diberikan ke suatu organisasi. Yang selanjutnya itu ada kegunaan penerapan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama itu menyediakan kerangka kerja, yang kedua menyediakan informasi, yang ketiga menyediakan alat pengukur biaya, yang keempat itu pengambilan keputusan. Sekian